suruh isi pretest Pak ya. Ini untuk training refreshment. Ini kan sudah 1 tahun yang lalu rekan-rekan driver ini sudah dilakukan training pembekalan ataupun training refreshment Pak ya. Itu wajib dilakukan training refreshment kalau sudah menginjak 1 tahun. Ini ada DMS. DMS itu namanya super driver skill. Super driver skill itu sudah susunan dari DMS. DMS itu dalam singkatan Driver Management System Pak. Yang isinya itu SOP saat berkendara. Tujuannya demi keselamatan driver ya Pak. Diperhatikan Pak Edi ya. Ini nomor kedua Pak. Nomor kedua dari inspection full whistle ya. Dari inspection full whistle, ingat unit kita itu CDD dan berbahan bakar solar. Di situ ada pilihan, saat ini sudah memilih SPBU PT Sumber Alvaria Trijaya ya. Nah, di situ di sistem KTP ataupun sistem developer ketika apa developer ya untuk pengajuan BBM ya. Itu mohon diingat BBM tersebut harus berbahan bakar solar. Jadi bila mana bahan bakarnya itu di luar solar, itu konsultasikan dengan operasionalnya. Jadi jangan memutuskan karena solar tidak ada di situ saja langsung ngisi deadslide, itu tidak boleh Pak ya. Jadi harus ada ACC terlebih dahulu untuk mengisi di luar solar ya. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Nah, ini biasa saya tanyakan di waktu sidak ya Pak. Di waktu sidak, nah, itu di waktu sidak itu biasa saya tanyakan metode pengecekan kendaraan atau apa Pak? Balok, itu kan udah diingat. Itu setiap hari rekan-rekan driver harus pengecekan kendaraan itu ya balok, mulai dari bodi dan ban sebelum berangkat. Bodi mobil tersebut itu apakah ada kerusakan? Ya, jadi kalau ada kerusakan ya segera diinfo. Terus dicek juga apakah ada komponen dari bodi mobil tersebut itu yang rawan jatuh saat berkendara Pak ya. Terutama untuk bumper Pak. Jadi minta tolong untuk bodinya itu diperhatikan sebelum berkendara ya. Terus ban serep tersebut juga pastikan ada Pak. Itu ban serep itu biasanya rawan hilang Pak. Ban hilang itu tidak ada ataupun dilepas dari rekan driver ataupun dipinjam ya. Jadi ban serep itu harus ada. Terus yang kedua untuk tekanan ban juga harus dicek sebelum berangkat Pak, apakah gempos ataupun kurang angin. Jadi kalau semisal kurang angin ya segera dilakukan penambahan. Di situ sudah ada arahan untuk penambahan angin, harus ada prosedur video pakai timestamp ya Pak ya. Dan diajukan di sistem Plantivate ataupun ditanyakan ke kasir ya, ke dispatcher ya Pak. Terus untuk air, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Jadi air radiator itu seminggu sekali itu ya dicek Pak, terutama air radiator. Ya, terus untuk huruf L Pak, listrik itu periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki dan periksa air aki. Nah, di sini sudah lampu-lampu itu sebelum melakukan penghidupan, kalau misal putus langsung tulis KM-nya itu ditulis dan nomornya ditulis dan diajukan di dispatcher Pak ya, untuk pergantian lampu. Soalnya lampu itu sangat penting Pak. Jadi untuk instrumen-instrumen lampu itu sangat perlu digunakan saat kita berkendara. Terus untuk listrik ya, dari aki itu kan sudah biasa Pak. Aki tersebut itu harus dicek sebelum dihidupkan Pak, misalnya ya. Terutama untuk sambungannya itu kalau tidak sepan itu akan terjadi ngefoam Pak. Kalau ngefoam otomatis bisa leleh Pak. Kalau leleh ya ujung-ujungnya tidak bisa di starter, yang mana saat ini sudah ditekankan overstay engine on ya. Nah, terus untuk reminder Pak, untuk overstay engine on itu minta tolong ya, untuk formatnya foto timestamp dan di bawahnya ditulis plat nomor berapa. Terus kasih keterangan Pak di situ ya. Foto timestamp.
oli kan penambah pergantian di angka 5.000 km ya. Untuk penambahan. Kalau untuk pergantian oli di angka 10.000 km. Ya. Terus untuk oli periksa atau kebenaran yang ada di bawah terus ganti. Terus untuk level oli mesin itu setiap seminggu sekali lah diinspekkan ataupun dicek seketika dilakukan perform ya, ataupun setiap hari juga bisa Pak. Namun kalau untuk membuka kabin, perhatikan kabinnya itu tidak ada barang-barang yang dicap di dalamnya. Terus untuk level darga itu konsultasikan dengan timbangan. Jadi harus paham Pak apa dari bunyi mesin tersebut itu harus paham apakah tentang oli ataupun dari mana ya. Terus untuk kelengkapan, ya ini biasa sering terjadi dari kelengkapan Pak, mulai dari P3K, kunci dongkrak atau alat pemadam api, SIM sebelum berangkat bekerja, SIM-nya dicek terlebih dahulu Pak dari rumah. Untuk SIM, KTP, handphone, ID card, baju dan semuanya itu harus lengkap Pak. Takutnya sudah nyampe sini lupa pakai seragam. Aktivitas itu sangat membutuhkan kunci gembok juga Pak ya. Kunci gembok dicek saat mau berangkat Pak, bukan diceknya saat nyampe di toko. Jadi tujuannya mengecek metode pengecekan kendaraan ini tujuannya sebelum Pak, sebelum kita berangkat, bukan saat kita sudah ada di jalan, ya Pak. Terutama untuk kunci gembok harus disesuaikan dengan dashboard Pak. Jadi kalau gemboknya itu A, B, C, D, E, harus dashboardnya ya A, B, C, D, E Pak. Jadi kalau rekan-rekan driver pengecekan terus komplainnya saat di toko, nah itu kembalikan lagi, tapi tidak melakukan pengecekan kendaraan ya Pak. Itu di situ Pak. Jadi untuk pengecekan kendaraan setiap hari bisa dilakukan ya Pak ya. Untuk defensive driving, defensive driving itu ya ada semboyan saya peduli keselamatan. Apa Pak? Karena apa? Peduli keselamatan tersebut Pak Rizky ya. Peduli keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah, ya Pak. Itu peduli keselamatan sangat dibutuhkan di pedoman yang sama ini Pak. Terus arti dari defensive driving Pak, lanjut di gambar yang kelima Pak Edier. Ya. Nah ini biasa saya tanyakan di saat sidak Pak, defensive driving. Jadi harus hafal Pak maksud dan artinya. Jadi defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Contohnya itu metode safety ya. Metode safety saat berkendara itu apa ya? Menggunakan sabuk pengaman. Terus hindari yang namanya distraksi, fokus berkendara, pengecekan kendaraan sebelum berangkat, itulah metode safety Pak. Terus lanjut di gambar yang ke-6. Nah, ini ada tanjakan maupun turunan. Nah, metode safety-nya itu apa Pak? Pengecekan rem menggunakan ban saat mau berangkat ya. Menghadapi tanjakan maupun turunan. Jangan sampai ya, karena keselamatan tujuan utama kita. Terus yang kedua ada ibu-ibu lighting kanan dia belok kiri, lighting kiri dia belok kanan. Itu sering Pak di pedesaan ataupun ya kota-kota kalau kita menemui ya ibu-ibu pengendara ya, itu sering. Nah itu metode safety-nya Pak, selalu jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar dan pahami area sekitar Pak ya. Selalu itulah metode safety. Terus ada yang ketiga dari gambar kita bukan jalur yang utama. Metode safety-nya itu apa Pak? Pertigaan. Ya dahulukan jalur utama terlebih dahulu, melewati baru kita mengikuti dari belakang. Kayak contohnya kayak kemarin ya,
sempat terjadi di Rotamtu. Dia benar belok sama-sama di jalur utama, namun ada dari mobil tersebut memotong jalan. Yang namanya memotong jalan itu bukan jalur utama, dia kembali. Jadi dahulukan jalur utama dahulu itu lewat, baru kita berbelok. Jadi jangan semena-mena kita melakukan letting langsung belok. Takutnya yang jalur utama itu tidak bisa melakukan pengereman, sehingga terjadi kecelakaan. Jangan sampai ya Pak. Jadi dikontrol Pak emosi kita saat di jalan ya, untuk menghindari insiden Pak. Terus untuk gambar yang tempat truk bermuatan lebih, metode safety-nya itu apa Pak? Nah, metode safety-nya itu jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar. Karena apa? Takut ada muatan yang jatuh, tiba-tiba kita tidak bisa melakukan manuver. Nah, dalam catatan kita boleh mendahului Pak, truk bermuatan lebih tersebut, namun pastikan tidak ada kendaraan yang dari arah depan Pak. Jadi kontrol emosi kita itu sangat dibutuhkan, ya Pak. Jadi jangan, oh ini nyampe ini bisa. Jadi pastikan terlebih dahulu Pak secara matang, jangan kita terburu-buru saat mau mendahului. Terus ada yang dari gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului dari kita. Selalu awasi kondisi sekitar. Kita boleh melihat kaca sebelah 5 sampai 10 berapa detik sekali itu harus sering melihat kaca sebelah. Oke, itu sekian dari ya Pak ya. Bisa dipahami? Ya Pak.